Selamat mendengarkan podcast ini. Tuhan Yesus mengatakan selagi hari siang, yaitu Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk mengenal Tuhan, untuk bisa berubah. Ayo kita sediakan waktu kita, diri kita, perhatian kita untuk mengenal Tuhan dan berubah. Berubah menjadi manusia seperti yang Tuhan inginkan. Dan memang saudaraku, ini bukan hal yang mudah. Saudaraku sekalian, menjawab pertanyaan apa sebenarnya kepentingan manusia terhadap Tuhan, seperti yang pernah saya kemukakan, mudah dan banyak kepentingan dalam hidup ini. Tetapi untuk menjawab pertanyaan apa kepentingan Tuhan terhadapku, ini membutuhkan pertumbuhan kedewasaan rohani, sehingga kita mengerti apa kepentingan Tuhan terhadap kita, saudara. Apa kepentingan Tuhan terhadapku? Sulit untuk menjawabnya karena masing-masing kita memiliki keadaan yang berbeda. Dan masing-masing kita mengandung, memuat, memikul rencana Tuhan yang khusus. Dan setiap kita harus sungguh-sungguh menemukannya. Dan ini membuat hidup kita benar-benar berharga. Hidup kita benar-benar menjadi bernilai, saudaraku. Nah, ketika kita belum dewasa rohani, atau ketika seseorang belum dewasa rohani, orang itu memiliki banyak keinginan. Irama hidupnya adalah bagaimana atau apa kepentinganku terhadap Tuhan. Banyak keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Dan keinginan itu memiliki 3 akar, saudaraku. Yang pertama keinginan daging, itu menyangkut makan, minum, seks, kemalasan. Yang kedua menyangkut keinginan mata. Ini bisa dikatakan kebutuhan sekunder. Ini termasuk kebutuhan sekunder, keinginan mata itu, saudara. Perhiasan, mobil, apa yang orang lain miliki juga ingin dimilikinya, saudara. Yang itulah membuat orang bergerak dari pagi sampai malam. Yang disebut mencari rezeki itu, saudara. Ya, mencari rezeki gitu. Mencari nafkah. Mencari rezeki atau nafkah. Nah, kalau manusia tidak mengenal kebenaran, ia tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mestinya nafkah kita itu, ya, kalau dipandang dari sudut manusia, nafkah kita itu bagaimana tubuh kita bisa eksis, ya, makan, minum, ya saudara. Itu mutlak itu. Tapi kalau perhiasan, model baju, itu tidak mutlak, itu sekunder. Tetapi bagi orang yang memang sesat, ya, yang sekunder jadi primer. Dan akhirnya yang utama yaitu Tuhan bisa diabaikan, saudara. Dikalahkan dengan yang sekunder itu, saudara. Nah, dan banyak orang merasa wajar memiliki keinginan-keinginan sebab merasa berhak untuk itu. Sebagaimana orang lain juga melakukannya atau berbuat. Tetapi kalau seseorang bertumbuh dewasa dalam Tuhan, maka mulai menyadari bahwa ia harus hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan untuk kepentingan Tuhan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai teladan corpus delicti kita. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku beroma. Beroma ini bisa berarti solid food,
makanan padat atau makanan utama atau makanan yang menentukan kelangsungan hidup fisik atau jasmani, ya saudaraku. Berumah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia lama diterjemahkan rezeki. Rezeki. Kan atau nafkah sama. Mencari rezeki, mencari nafkah itu sama. Dari bangun tidur sampai kita tidur atau kadang-kadang sampai tengah malam sampai pagi buta, itu orang mencari rezeki. Dan Tuhan berkata, rezekiku. Yohanes 4:34, mungkin dibaca. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. My broma, my food, my solid food. Rezekiku melakukan kehendak Bapa. Ya saudara, saya sendiri sangat merindukan bisa memiliki filosofi hidup seperti ini. Kita masih banyak distorsi, keruh saudara, masih keruh. Atau belum murni saudara. Nah nanti kita akan belajar kebenaran firman Tuhan itu memurnikan motivasi hidup kita. Dari kita bangun tidur, ya, kita olahraga, kita makan, kita bisnis, kita kerja. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Baik makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, kita melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu bukan hal yang mudah, saudara. Saya menyadari sebagai seorang yang dianggap sebagai full timer, ya. Walaupun itu pekerjaan gereja, kegiatan dalam lingkungan gereja, tetapi api yang membakar dan dorongan yang menggerakkan melakukan semua itu sebenarnya bukan karena mau melakukan kehendak Tuhan, tapi karena mau hidup. Karena mau hidup. Cuman bedanya kalau orang bukan full timer di dalam gereja, saudara, itu sarananya itu dagang, kerja. Tapi kalau pendeta kan besok pimpin kebaktian. Kelihatannya lebih rohani ini, padahal tidak. Belum tentu maksud saya. Belum tentu. Makanya orang-orang yang bekerja di lingkungan gereja itu bisa lebih rusak dari orang yang kerja di luar lingkungan gereja. Kalau di luar lingkungan gereja itu ada target, ada pemecatan kalau tidak memenuhi standar kerja yang baik. Di gereja tidak. Nggak ada target. Agak sulit dipecat, itu agak sulit. Karena harus penuh kasih. Akhirnya saudara, banyak terjadi manipulasi di dalamnya. Selain kemalasan, suka-suka sendiri, memanfaatkan segala kesempatan untuk hidup normal. Padahal dia tidak akan bisa hidup normal seperti orang yang memiliki bisnis dengan keuntungan besar. Sebab di gereja berapa sih gajinya, saudaraku? Jadi banyak orang yang full time bergereja jadi konyol, kaya tidak, tetapi mentalnya miskin iya. Mentalnya miskin iya. Kasihan saudara, kasihan. Jadi kalau kita menjadi full timer gereja, kita harus efektif. Jangan sampai seperti tuduhan perumus komunis sosialis yang mengatakan bahwa profesi rohaniwan itu profesi yang tidak produktif. Dan agama itu candu masyarakat. Membuat masyarakat tidak produktif, enjoy dengan kesenangan yang tidak memiliki daya guna untuk membangun masyarakat. Nah, seseorang tidak bisa hidup tanpa makanan. Jadi Tuhan Yesus hendak mengisyaratkan bahwa ia hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Makananku, rezekiku, aku hidup hanya untuk itu. Kan tentu Tuhan Yesus membuat paralel. Kalau manusia hidup kan harus bekerja mencari nafkah supaya fisiknya hidup, supaya dia bisa menjalani hidup secara normal. Nah, normalku itu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya.
Kalau tidak, aku tidak normal. Nah, manusia yang sesat hari ini normalnya itu boleh punya keinginan, cita-cita. Nah, itu dianggap normal. Dan kita semua pada umumnya sesat di situ. Nah, saya berharap kita masih bisa disadarkan. Ya, Bapak Ibu yang sudah berusia lanjut, ya, kiranya masih berkesempatan untuk memiliki irama hidup ini. Ya, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka keinginan daging yang tidak pada proporsinya harus dipangkas. Keinginan mata harus dipangkas. Keangkuhan hidup mau dianggap bernilai, dianggap penting, dianggap pinter, dianggap terhormat, supaya dimanusiakan oleh manusia. Ini. Padahal saudara dimanusiakan oleh manusia lain itu standarnya manusia. Anda mesti dimanusiakan oleh Allah dengan standar Tuhan Yesus sebagai manusia Allah. Supaya dimanusiakan. Kalau berhenti di depan hotel dibukakan pintunya oleh petugas hotel, ya kan? Itu kan dimanusiakan gitu, saudara. Kalau order makanan cepat-cepat dilayani, kalau enggak bisa ngamuk, kan begitu. Dimanusiakan. Ini contoh-contoh sederhana dalam hidup dan banyak contoh lain, saudara. Kalau di organisasi tidak terpilih sebagai staf, sebagai pengurus, wah tersinggung. Itu kan sebenarnya bentuk dari ketidakrelaannya, tidak dimanusiakan. Dan orang semakin kaya, semakin berpendidikan tinggi, semakin terhormat atau pernah mencapai kehormatan tertentu, itu memberikan price, harga itu lebih tinggi, padahal value-nya belum tentu tinggi. Value itu nilai di hadapan Tuhan, kualitas yang termuat di dalamnya. Nah, ini meruntuhkan atau memangkas ini tidak gampang, Ustaz. Tidak gampang. Ini tidak gampang. Sampai hari ini kita semua berjuang, saudara. Ini perjuangan yang berat, saudaraku. Keinginan daging oke lah bisa dilewati. Keinginan mata tidak mudah. Dan yang paling sulit keangkuhan hidup. Kok bisa, Pak? Iya. Keangkuhan hidup itu paling sulit. Dan sebenarnya Lucifer jatuh di sini. Aku mau menyamai Allah. Itu. Dia tidak mau. Tidak memiliki kedudukan atau posisi itu. Dia lupa bahwa dia makhluk ciptaan yang mestinya menghamba penuh. Nah, bicara soal kepentingan Tuhan yang di dalamnya kita harus hidup, itu concern kita. Ingat ya, bicara soal problem dan masalah. Problem dan concern. Ingat itu. Problem itu sesuatu yang dianggap kesulitan, yang melukai, yang merugikan. Tetapi concern itu kesulitan yang tidak dianggap kesulitan karena ada keuntungan. Atau paling tidak membahagiakan menurut konsepnya gitu. Kalau seorang anak umur 14-15 tahun, anak gadis ya, 14-13 tahun, gendong adiknya yang seberat dirinya untuk bisa nonton misbar, ya, layar tancap itu, sejauh kira-kira 3 kilo. Itu problem, itu berat, tapi buat dia bukan problem, itu concern. Kenapa orang tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan penuh? Karena dia merasa itu problem, tidak menguntungkan. Ya paling tidak gini loh, ya nggak ada untungnya banyak gitu, saudara. Tapi kalau coba dia jalan-jalan ke luar negeri, coba kalau dia beli kendaraan, coba kalau dia beli rumah, coba kalau dia beli kendaraan, coba kalau dia beli perhiasan, itu tidak problem, itu concern. Itu concern. Nah, untuk merubah problem jadi concern ini kan tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Saya sih lagi proses terus ini, saudara. Saya juga belum sempurna, tapi lagi proses terus. Dan saya bisa menghayati kalau sampai bisa tingkat seperti Tuhan Yesus, kita itu merdeka, saudara. Itu merdeka. Itu merdeka, saudara. Merdeka. Kita rindu loh sampai tingkat itu. Aku tidak punya problem hidup ini kecuali concern. Concernku itu apa? Kepentingan Tuhan.
Saya sudah tidak punya kepentingan diri sendiri. Jaga pola makan yang baik. Kalau aku olahraga, kalau aku kerja, kalau aku bisnis, kalau aku mencari uang. Concernku karena aku mau mengambil bagian dalam kepentingan Tuhan. Dan sedikit sekali orang yang bisa diajak ke wilayah ini, saudara. Salah-salah saya dikira sedang memanipulasi atau memanfaatkan orang untuk kepentingan saya gitu. Oleh sebab itu, saudara harus tahu bahwa kepentingan Tuhan bukan melanggengkan agama Kristen dengan menyelenggarakan liturgi atau misa di gereja dengan segala kesibukannya. Kepentingan Tuhan atau concern-nya bukan sekedar berusaha untuk mengembangkan agama Kristen dengan membawa sebanyak mungkin orang menjadi orang Kristen atau anggota gereja yang selama ini dipahami sebagai memenangkan jiwa. Kalau kegiatan melanggengkan agama Kristen dengan menyelenggarakan kebaktian, lalu membuat kebaktian itu heboh gitu, entah puji-pujiannya bagus, entah ada mujizat gitu ya saudara, dan banyak orang menjadi anggota gereja. Kegiatan ini ternyata masih membuka celah di mana pelakunya bersikap oportunis, bersikap menemukan kepentingan sendiri. Kesibukan pelayanan tersebut masih memungkinkan kepentingan pribadi bermain atau tercampur, tersamar di dalamnya. Mungkin bukan keinginan daging, makan, minum, seks. Mungkin juga bukan benda atau kekayaan. Satu, keangkuhan hidup, nilai diri. Mungkin soal keinginan daging sudah lulus. Soal keduniawian sudah lulus. Tapi satu lagi, soal keangkuhan, nilai diri. Belum tentu lulus. Nah, di sini ternyata tidak gampang. Kita masih tidak rela ya diinjak-injak orang. Nah, di situ kita diproses, saudaraku. Dan kegiatan gereja seperti yang saya sebutkan, yaitu melanggengkan agama Kristen dengan menyelenggarakan liturgi kebaktian dengan segala kesibukannya, membawa orang-orang masuk menjadi anggota gereja, itu kegiatan yang masih membuka peluang kamuflase dari keinginan-keinginan pribadi yang berubah bentuk atau berbaju pelayanan atau berbaju rohani, tapi dalamnya masih manusia. Cuman bungkusnya dirubah, bentuk luarnya yang dimodifikasi. Ya, tidak heran kalau banyak rohaniawan hari ini bisa memanipulasi pelayanan untuk kepentingan pribadi tanpa dikenali oleh orang lain, bahkan dirinya sendiri juga tidak mengenali bahwa dia sedang manipulasi pelayanan itu untuk kepentingan pribadi. Mudah untuk beralasan ini pekerjaan Tuhan, ini memenangkan jiwa-jiwa. Ngerti nggak memenangkan jiwa-jiwa itu apa? Maksudnya jiwa itu apa? Anggota. Kalau jiwa itu kita pelajari dengan benar sebagai pikiran, perasaan, kehendak, menyelamatkan jiwa itu mengubah warna jiwa itu. Nah, kepentingan Tuhan itu adalah mengubah manusia untuk menjadi corpus delicti. Nah, untuk ini ya, semua harus memiliki fokus atau berorientasi pada mencapai kesempurnaan seperti Kristus. Nah, kalau sudah masuk wilayah ini, sulit seorang rohaniwan memanipulasi kegiatan pelayanan untuk kepentingan pribadi. Sebab hal utama yang harus dilakukan adalah dia menjadi contoh. Nggak bisa tidak, padahal dia manusia yang bisa bersalah. Tapi kalau sudah mulai belajar corpus delicti, dia mengajar, mau tidak mau, dia harus membuktikan hidupnya itu betul-betul bisa jadi corpus delicti. Nah, peluang untuk memanipulasi pelayanan sudah sulit di situ. Selain itu, dia harus mengajarkan kebenaran, sebab pembaharuan pikiran itulah yang dapat mengubah seseorang. Dan pembaharuan pikiran itu harus pembaharuan pikiran yang signifikan. Saya ambil contoh misalnya bagaimana saudara tidak mengingini perhiasan lagi. Anda kan harus belajar value dan price, nilai dan harga. Nah, belajar. Saya pernah khotbah beberapa seri. Jadi saudara dan saya harus mengerti kebenaran dengan lengkap. Contohnya begini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup.
itu bukan berasal dari Bapa. Semua itu akan berlalu, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa itu kekal. Nanti kita baca ayatnya ya. Saudara mengerti nggak apa yang kita upayakan ini semua akan lenyap? Gigit jari loh kita. Pernah saudara makan makanan tertentu gitu, karena makan itu jadi misalnya buang air besar, keracunan, begitu ya. Anda berkata, seandainya waktu itu aku tidak makan makanan itu, lewati saja, aku tidak sakit. Seperti yang saya kisahkan, seorang pria entah ribut di jalan, dia pukul itu kaca mobil, pecah, tangannya berdarah. Barangkali yang dalam juga ikut kena kaca pecah, dibawa ke rumah sakit. Nah yang mukulnya kayaknya itu ya, saya sempat lihat, badannya besar gitu, sok jagoan. Mobil yang dipukul tuh, wah nggak mau terima juga, berani juga, ribut waktu di rumah itu ribut. Cuma dari jauh saya lihatnya. Coba kalau pria itu nggak sok jagoan main pukul. Ini negara hukum. You pecahin kaca, tanganmu luka, orang lain juga luka. Kalau sampai you nggak masuk penjara, jahat negara ini. Kalau sampai you nggak diperkarakan, jahat negara ini. Dan Tuhan nggak bisa memberkati negara yang jahat. You sewenang-wenang. Semua bisa diselesaikan dengan musyawarah. Orang nggak ada, seandainya mobil keserempet, ya udah kita bawa ke asuransi, oke? Kalau selama seminggu sewa mobil, diganti sewanya. Per hari berapa? 400-300 ribu, 5 hari ya udah 2 juta. Nah masalah, kenapa lu pukul itu mobil orang? Dan kalau nggak salah, yang mukulnya apa? Kemudian Kristen. Itu pelajaran mahal buat saya, saudaraku. Wah, mestinya kita lewat saja sedikit. Nah, kalau saudara mati, Anda lihat 70-90 tahun itu singkat. Aduh, kalau saya aja bisa lewat tidak mengingini itu, selamat saya. Kenapa aku ingini itu? Kenapa aku terikat dengan berbagai keinginan-keinginan? Saya juga sedang belajar untuk benar nih, saudara. Saya sedang belajar untuk tidak punya keinginan. Belajar belum sempurna, tapi saya belajar tidak punya keinginan. Artinya kalau aku punya keinginan, semua harus untuk kepentingan Tuhan. Dan nilai saya masih tidak bagus atau belum bagus, menurut saya masih belum memuaskan. Dengan kebenaran itu, mindset kita dirubah, lalu segala sesuatu yang kita lakukan ya kita lakukan untuk Tuhan. Itu bukan berarti lalu kita tidak boleh jalan-jalan, berenang, kita wisata. Boleh. Tuhan senang kalau kita senang. Tuhan juga mau kita menikmati dunia ini yang diciptakannya tanpa tenggelam dengan dunia. Tuhan juga mau. Bukan tidak boleh punya mobil bagus atau rumah bagus. Bukan tidak boleh. Jangan terikat di situ. Pantas-pantaslah. Kalau keuntunganmu miliaran per bulan ya punya rumah bagus, pantas. Tapi kalau saudara misalnya gaji cuma 3-4 juta per bulan ya puaslah dengan kontrak atau rumah 1 petak. Nggak masalah juga. Toh nggak lama kita hidup. Nah kalau kekristenan sudah menjadi agama, wah itu penuh dengan intrik-intrik, manipulasi politik agama dan bermacam-macam kebejatan yang sangat terbungkus rapi. Nah yang bicara rohaniwan jangan ragukan, saudara. Karena dia juga jadi pelakunya dulu. Paling tidak sekarang belajar untuk tidak menjadi pelakunya, saudara. Dan dengan mata jujur, dengan nurani yang dihidupkan, dengan pengalaman di mana saya ada di pusat pemerintahan gereja, saya tahu. Sebagai teolog yang belajar teologi dengan baik dalam waktu yang panjang, saya mengerti itu. Membaca sejarah gereja, saya mengerti aja, saya lumayan menguasai. Jadi kalau pola berpikir orang tidak diubah, dia nggak bisa berubah. Jadi kalau orientasi kita corpus delicti, waduh, itu harus serius mengubah cara berpikir terus, tiada henti baru bergeser. Jadi jangan Anda memandang Tuhan itu sebagai ancaman. Kalau sudah sampai wilayah ini, Anda memandang Tuhan bisa jadi ancaman. Kalau kemarin kan nggak diajarkan kebenaran ini. Tuhan itu kan supermarket.
Di mana Anda punya banyak voucher. Vouchernya tulisannya dalam nama Yesus. Vouchernya itu dalam nama Yesus. Banyak voucher. Dan vouchernya itu unlimited. Anda boleh tulis tanggalnya kapan saja, tidak pernah kadaluarsa gitu. Tapi sekarang saudara saya ajarkan, bukan begitu. Tempatkan dirimu sebagai makhluk ciptaan untuk mengabdi. Dan kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Saudara yang sekarang buka cek saudara, Anda kasih Tuhan, lalu Anda tanda tangani, Tuhan boleh ngisi berapapun yang Tuhan mau isi. Hanya percayalah Tuhan tahu berapa kekuatan. Kalau Anda punya cek, ya, cek Anda cuma selembar loh, nggak 2 lembar loh. Cek Anda cuma 1 lembar, ingat itu. Kepada siapa? Tuhan, Yesus. Jumlahnya berapa? Kosongkan. Lalu Anda tanda tangan di sini. Biar Tuhan yang isi. Angka berapa? Terserah. Jangan diisi nama lain. Saudara jangan cuma setuju, bagus ketuanya setuju. Anda harus memiliki tindakan konkret untuk berubah. Kalau tidak, 5 tahun lagi Anda juga bilang bagus ketuanya, bagus saja. Anda tidak pernah berubah. Ya enggak apa-apa. Buat saya enggak apa-apa, buat Anda masalah. Buat saya enggak apa-apa, kenapa? Karena saya sudah selesaikan tugas saya. Walaupun saya akan berduka cita kalau lihat saudara binasa. Jadi dengan mendengar suara kebenaran ini bukan berarti lalu saudara bisa merasa lebih baik. Tidak. Kalau kamu buta, kamu berkata tidak melihat, nggak salah. Tapi kalau kamu buta, kau bilang melihat, itu kekal dosamu. Atau kamu melihat, kau bilang buta, kekal. Kau jadi bodoh. Kalau kamu buta, bilang melihat, kalau kamu nggak ngelihat. Tapi kamu ngelihat, kau bilang nggak lihat. Waduh, konyol. Manusia begitu, saudara. Saudara punya irama hidup, punya cita rasa jiwa, punya lipatan, itu sudah lama salah. Itu merubahnya setengah mati. Saya mengerti benar itu. Bagaimana merubah itu? Wah, sulit. Tapi bisa. Kalau mau bisa. Dan ini kabar baik, sebab Tuhan akan memampukan kita. Bagi manusia itu mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi saudara harus betul-betul memperkarakan diri saudara, ya, di hadapan Tuhan. Jangan hanya mempermasalahkan atau memperkarakan kebenaran itu, ya, di dalam pikiranmu. Tapi Anda tidak pernah bertindak untuk membawa diri kepada Tuhan dan serius mempersoalkan apa penilaianmu terhadapku Tuhan. Saya sudah melihat saudara, orang-orang yang tidak takut Tuhan. Yang kelihatannya benar, tapi you nggak benar. You standarnya salah. Ya mungkin salah satu faktornya, saya tidak bicara ini dari dulu. Dulu saya membangun kerajaan yang namanya Rehoboth Ministry. Sekarang kita bertobat, kita berubah. Kita mau membangun kerajaan Allah dalam hidup kita masing-masing. Membangun kerajaan Allah dalam hidup kita masing-masing. Ya, gereja membutuhkanlah SDM yang baik, sarana prasarana, biaya. Tapi itu tidak boleh jadi fokus lagi. Mau tidak mau. Karena kondisi kita sudah krisis. Bukan krisis di organisasi, tapi krisis di mental. Krisis di cara berpikir. Yohanes pasal 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ya, saudara, kalau orang-orang muda mencari jodoh ya, memang begini. Anak muda itu kalau cari jodoh, cari yang sempurna juga sulit, saudara. Sulit, karena kan belum ada yang sempurna. Tetapi harus melihat benih atau possibility untuk sempurna. Nah, apa maksudnya? Begini, saudara. Begini, kita ini ya
waktu masih muda suka-suka sendiri itu Tuhan itu juga mengerti kita masih muda. Tapi kalau sudah menjadi tua, nggak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Kita harus mengulurkan tangan, orang lain mengikat kita dan membawa kita ke tempat yang tidak kita kehendaki. Lalu bagaimana dengan yang muda-muda, yang belum tua? Harus ada possibility. Dan harus dibangun possibility-nya itu. Kalau possibility-nya tidak dibangun mulai sekarang, dia tidak akan pernah menjadi orang yang rela mengulurkan tangan dan orang mengikatnya ke tempat yang tidak dikehendaki. Ada orang-orang baik yang possibility-nya tipis, hampir habis, dan mungkin tidak pernah menjadi seperti Petrus, mengikat pinggang, menunjuk hidup dalam kebebasan berbuat segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Kalau mengulurkan tangan maksudnya adalah melakukan kehendak Tuhan dengan pertaruhan segenap hidup. Dan inilah fakta yang dihadapi oleh Petrus ketika di hari tuanya dia ditangkap di Roma. Ini menurut tradisi gereja. Dia disalib dengan kepala di bawah. Ya, dia sudah nggak punya kepentingan. Nah, kalau orang muda maklum tidak sampai pada level ini, saya mengerti. Tapi kalau sudah seumur saya ini 50 tahun ke atas, atau mestinya sudah umur 40 tahun, Anda sudah mulai serius. Aku punya rezeki hanya melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Harus. Dan saudara tidak boleh pesimis. Bisa, kalau mau itu bisa. Saya juga pernah melewati masa-masa pesimis, artinya saya berpikir, apa mungkin ya orang bisa hidup untuk kepentingan Tuhan sepenuhnya. Saya juga pesimis. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, ketika keinginan daging kita ditanggalkan, keinginan mata kita mulai dipangkas, keangkuhan hidup diguncang Tuhan, mulai mengerti. Kalau aku hidup dan bernafas hari ini, aku harus hidup dan bernafas untuk Tuhan. Dan ini pilihanku. Ya, orang tidak lihat dan tidak perlu orang tahu juga. Cuma nanti suatu hari kelak, nah kita buktikan apakah benar dia raja. Apakah benar dia raja dan Tuhan membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan dan mengabdikan diri kita kepadanya. Dan saudara bersyukur menjadi orang Kristen mendengar khotbah ini. Yang di luar sana tidak bisa mengerti. Boro-boro mengabdi kepada Tuhan dengan segenap hidup. Percaya dia Allah anak. Percaya dia anak Allah. Saya tidak. Jauh benar. Nggak bisa. Anda punya possibility yang tinggi. Nah kalau saudara mau bisa. Kalau nggak mau ya nggak bisa. Dulu kita tidak mengerti. Bagaimana bisa seseorang tidak memiliki keinginan untuk diri sendiri. Tetapi semakin kita mengenal kebenaran, benar, kita makin berani bertaruh. Ini yang benar. Tadi saya sudah katakan, saya pelaku manipulasi itu atau manipulator, walaupun sekian persen, ya tidak 100%, tapi sekian persen ada. Politik, agama, ya, kamuflase. Ya karena kepentingan Tuhan itu diarahkan kepada jumlah jemaat yang banyak ke gereja. Gereja menyediakan kebaktian, yang sakit didoakan, yang punya problem ditolong, yang punya masalah ekonomi diberi jalan keluar. Itu potensinya besar buat mendapat keuntungan di situ. Tapi kalau sudah ke arah rencana Allah, bahwa Tuhan menghendaki manusia menjadi seperti rancangan semula. Bahwa Tuhan mau supaya genap jumlah corpus delicti, supaya kedatangannya dipercepat. Tuhan tidak ada. Kecil kemungkinan, sampai tidak bisa. Saya bicara kepada orang-orang dekat saya kalau kita pergi ke luar kota penginjilan. Saya berkata begini, saya takut kamu tidak bisa ikuti hidup saya. Sekarang kamu belum. Iya Pak, bagaimana seperti Tuhan Yesus, seperti Bapak aja belum. Oh enggak, kamu enggak boleh seperti saya. Kamu harus seperti Tuhan Yesus. Saya bilang belum, kamu belum, kalian itu belum. Saya masih teropong.
Iya Pak, saya belum. Bagus kalau ngaku belum. Jangan belum tapi ngaku sudah. Saya tidak suruh Anda kasih uang ke gereja, jual rumah kasih uang ke gereja, atau jadi pengurus gereja. Tidak loh. Anda harus menemukan kebenaran. Anda harus mengerti, what is the reason I live? Apa alasan aku hidup? Ya. Jadi kalau saya lihat orang-orang baik di antara saudara, tetapi Tuhan Anda beri remah-remah. Lumayan Pak, kasih remah-remah. Itu malah membenci Tuhan Yesus. Itu malah nggak buat apa-apa. Tuhan berkata 100% atau nggak usah sama sekali. Remah-remahmu itu penghinaan terhadap Tuhan. You belum ketemu dia soalnya. You belum berhadapan sama Tuhan. Kalau Anda berhadapan dengan dia, you baru tahu. Kamu tanah liat kamu. Kamu itu nothing sama sekali. Nothing. Kita itu nothing. Jadi something karena Tuhan mengasihi kita loh. Kok nggak bisa? Dan orang nggak ngerti. Atau nggak mau ngerti bahwa satu hari kelak akan berhadapan dengan Tuhan. Nakut-nakutin kita Pak. Enggak. Kalau merasa ditakutin ya Bu, you bukan nggak layak lu jadi manusia. Kalau you merasa saya takut-takutin, you nggak pantas jadi manusia. Maksudnya? Kalau you manusia yang berakhlak, you takut Tuhan penciptamu dan menghormati dia. Kalau kamu nggak merasa itu, you nggak layak jadi manusia dan mestinya kamu tidak perlu jadi manusia. Nah kita semua juga belum sempurna. Semua kita juga sedang menggeliat untuk berubah. Tapi jangan berhenti. Harus ada on process. Terus dalam proses yang signifikan dengan possibility tinggi untuk berubah. Sebab yang kita upayakan dalam hidup ini, semua kita tinggalkan loh. Bukan berarti lalu kita sekarang jadi konyol ya. Terus kita tinggalkan pekerjaan. Jangan loh, bukan itu maksudnya. Terus tidak menghargai materi yang Tuhan sudah percayakan. Bukan itu maksud saya. Harus cerdas saudara. Nah, kita masih bisa bicara itu di ruangan ini. Di luar sana orang sudah gelap gulita. Udah nggak akan nyambung sama sekali kalau kita bicara ini. Udah nggak nyambung sama sekali. Tidak nyambung sama sekali. Anda masih bisa nyambung dengan saya bicara ini. Makanya kalau kita tidak punya integritas, kita bisa jadi manusia yang berkepribadian ganda. Artinya di sini kita Tuhan, kita panggil Tuhan, kita mau sungguh-sungguh. Di luar balik lagi kayak anak-anak dunia. Anda rasa itu nggak? Iya. Kayak berkepribadian ganda, menjembatani kebenaran yang kita pahami menjadi kelakuan, menjadi warna hidup. Wah, itu jaraknya jauh. Berdoa dengan mengucapkan kalimat doa itu jaraknya jauh. Berdoa dengan mengucapkan kalimat doa itu jaraknya jauh. Anda bisa mengucapkan kalimat doa, tapi Anda belum tentu bisa berdoa. Bisa connect dengan Tuhan itu tidak mudah. Perlu waktu panjang. Gampang memang? Tidak. Nah, untuk proses pemangkasan ini ya yang ditanggulangi ya, itu 1 Yohanes 2:15. 1 Yohanes 2:15 dibaca dulu. Tahap pertama keinginan daging menyangkut makan, minum dan seks. Keinginan mata menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani seperti rumah, mobil, perhiasan dan segala sesuatu yang orang modern merasa sebagai kebutuhan. Keinginan mata ini sama dengan konsumerisme atau yang sama dengan kewajaran hidup seperti manusia lain. Dan yang terakhir keangkuhan hidup. Coba dibaca. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini ya buat untuk orang Kristen waktu itu, ini lebih mudah. Karena mereka di posisi teraniaya. Nggak ada kesempatan memiliki dunia ini. Buat kita lebih sulit. Satu sisi mereka menghadapi aniaya fisik, tapi lebih mudah melakukan firman ini. Tapi sisi lain buat kita, tidak mengalami aniaya fisik, tapi aspek yang lain sulit sekali melakukan ini. Ayat ini untuk orang-orang Kristen awal mudah sekali dilakukan. Mudah sekali. Atau lebih mudah maksud saya. Karena mereka tidak punya kesempatan sama sekali untuk memiliki dunia. Mereka menjadi manusia-manusia yang dipersona non gratakan. Tidak disukai.
terbuang, teraniaya. Tetapi mereka mengalami aniaya fisik. Nah, itu berat. Beratnya di situ. Kalau kita tidak mengalami aniaya fisik, ringan. Tapi untuk melakukan firman ini jadi berat, sukar sekali. Karena kita punya peluang untuk meraih dunia sebanyak-banyaknya. Maka jangan heran kalau kita mengatakan ya kasih kebanyakan orang menjadi tawar. Target kita itu mengubah setiap individu menjadi manusia Allah. Nah, kita ngurusi diri kita juga terseok-seok. Makanya berat ya, berat saudaraku. Sebab tidak bisa kalau nggak kerja keras, harus kerja keras. Dan para pendengar atau para pemirsa semua ya pasti diharapkan akan tampil manusia-manusia yang pantas disebut corpus delicti dan menggarami dunia supaya jumlah corpus delicti cukup dan Tuhan akan datang kembali. Saya tidak duga kalau saya bisa seserius ini. Dulu saya pikir saya sudah serius, ternyata belum. Dulu saya merasa sudah benar, ternyata belum. Saya tidak duga kalau saya bisa masuk ke wilayah sedalam ini. Dan sekarang pun juga rasanya belum dalam-dalam banget, saya masih harus dimurnikan lagi. Dan itu berat sekali, kekristenan yang harganya mahal, saudara. Mahal. Sudah tidak bisa menoleh ke belakang lagi. Yang mau ikut, ayo. Yang nggak mau ikut, ya udah, tinggal. Udah, nikmati dunia. Selamat jalan. Baca. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Terus? Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Iya. Di dalam hati saya sering saya merasa suffering, desperate suffering. Lihat orang ya, bermewah-mewah dalam hidup, pesta ulang tahun, pesta perkawinan atau apa gitu. Bukan tidak boleh, tapi tidak seimbang dengan usahanya mencari Tuhan. Dan pedih kalau saya kok terlibat di situ, saya susah sekali. Cuma saya tidak bisa bicara. Tidak ada maksud apa-apa di sini. Tapi saya cuma mengatakan jujur, saya sedih. Sedih sekali. Kata lain itu ada pemberontakan dalam hati kita. Kita memberontak. Ya. Atau orang sibuk dengan berbagai kesenangan-kesenangan itu. Bukan tidak boleh. You menikmati dunia. Cara anak Tuhan, ya. Karena Tuhan yang menciptakan dunia ini, makan enak, yang sehat, lihat pemandangan alam, itu semua keindahan. Menikmati musik, nyanyi, itu bagus. Tapi di atas semuanya harus Tuhan jadi tujuan hidup kita. Dan dunia akan lenyap dengan segala keinginannya, betul nggak? Kalau saja bisa lewati keinginan itu, betapa beruntungnya. Terus? Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, orang yang melakukan kehendak Allah. Nah, kita melakukan kehendak Allah enggak hari ini? Serius kita menemukan kehendak Tuhan belum? Saya berharap saudara-saudara sekalian mencamkan kebenaran ini. Menorehnya di dalam hati. Merenungkannya siang dan malam. Dan melakukan perubahan-perubahan yang signifikan mengubah saudara. Dari waktu yang saudara atur dengan baik. Waktu yang disediakan dialokasi untuk Tuhan secara baik. Dari 30 menit setiap hari mendengar suara Tuhan dalam doa pribadi. Dan percayalah, Roh Kudus akan menolong saudara bagaimana bertumbuh dengan benar. Amin.